kenapa orang begitu bersemangat sekarang ini untuk mendukung Anies Baswedan? Anies Baswedan ini diketahui dia bukan pengusaha. Dia tidak punya perusahaan satupun. Adik-adiknya, kakak-kakaknya sampai sekarang tidak terdengar ada usahanya yang masuk ke proyek-proyek yang ada di DKI Jakarta selama 5 tahun Anies Baswedan menjadi gubernur DKI dulu. Tidak ada. Ini yang diinginkan oleh rakyat sekarang untuk memimpin bangsa ini. Jangan KKN juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN mungkin masih ingat, sungguh riuh rendah, sungguh bergemuruh beberapa waktu baru lalu cercaan, cibiran, ocehan kepada Anies Baswedan ketika Anies Baswedan melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah tentang kendaraan listrik. Pada semuanya ribut, pada semuanya seperti mencemooh Anies. Padahal kalau kita tahu yang mencemooh, yang mengkritik, yang menyalah-nyalahkan Anies itu mungkin juga dalam hatinya sulit dia ingkari bahwa apa yang disampaikan Anies itu memang benar. Kebijakan untuk program kendaraan listrik itu boleh dikatakan tidak menyentuh kepada kepentingan rakyat kecil. Tidak menyentuh. Yang menyentuh ke rakyat kecil itu di saat-saat hidup susah sekarang ini adalah subsidi pupuk. Bukan subsidinya mobil listrik. Tetapi tampaknya yang pro-pro istana pada menyemprot Anies sekarang terbukti. DPR baru lalu ramai-ramai menyerang pemerintah karena mobil listrik ini. Ini membuktikan bahwa memang apa yang disampaikan Anies Baswedan itu benar. Dari 5 fraksi di DPR yang melakukan protes keras, satu di antaranya PDIP, partai pengusung dan pendukung Joko Widodo, partai pembackup paling depan rezim yang sedang berkuasa sekarang ini. Artinya apa, sahabat? Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu dari hati kecilnya. Bukan kamuflase, bukan pencitraan, bukan lip service. Jadi pemimpin kalau ingin kata-katanya didengar oleh rakyat, dia tidak perlu berpikir jauh-jauh, berpikir momen untuk mempersiapkan diri tentang apa yang akan disampaikannya kepada rakyat. Cukup hanya dia berpikir bagaimana menyesuaikan kata dengan perbuatan, bagaimana menyelesaikan hati dengan mulut. Itu saja. Tetapi kalau mulut ingin menyampaikan kepada rakyat
bahwa ini baik, ini untuk rakyat, ini untuk rakyat. Tetapi dalam hati, ini untuk saya, ini untuk saya, ini fee saya, ini komisi saya, ini keuntungan saya, ini bisnis saya. Kalau itu yang ada di dalam benak, itu tidak akan nyambung dengan rakyat. Tidak akan nyambung. Makanya sekarang ini rakyat Republik Indonesia tampaknya memang ingin pemimpin yang satu kata dengan perbuatannya. Bukan pemimpin yang ingin berdagang di dalam dia memimpin. Diperdagangkannya jabatannya untuk kepentingan pribadinya dan dia sosok berpihak kepada rakyat. Sekarang rakyat sudah tahu. Itu pula lah kelihatannya persoalan yang harus dihadapi kalau pejabat-pejabat kita, kalau pemimpin-pemimpin kita berlatar belakang pengusaha. Dan ketika dia jadi pejabat, ketika dia jadi pemimpin, dia alihkan pemimpin perusahaannya kepada orang lain. Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin teman dekatnya, mungkin orang kepercayaannya. Sepertinya dia tidak ada punya pengalaman sekali. Tetapi ketika tender yang itu masuk, ketika ada proyek yang itu masuk, inilah sekarang ini mungkin yang perlu kita lihat dari apa yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi BTS di Kominfo. Kita lihat sekarang. Kalau memang ada para pejabat, suami pejabat, istri pejabat, anak pejabat, teman pejabat yang masuk perusahaannya ke proyek BTS ini, kalau tidak diperiksa nanti, kalau masih kebal-kebal hukum juga, ini membuat negara ini akan hancur nanti, akan bangkrut negara ini gara-gara hal seperti itu. Jadi kenapa orang begitu bersemangat sekarang ini untuk mendukung Anies Baswedan? Anies Baswedan ini diketahui dia bukan pengusaha. Dia tidak punya perusahaan satupun. Adik-adiknya, kakak-kakaknya sampai sekarang tidak terdengar ada usahanya yang masuk ke proyek-proyek yang ada di DKI Jakarta selama 5 tahun Anies Baswedan menjadi gubernur DKI dulu. Tidak ada. Kalau ada tentu telah diungkit oleh berbagai pihak. Ini tidak ada. Ini yang diinginkan oleh rakyat sekarang untuk memimpin bangsa ini. Jangan KKN juga. Korupsi, kolusi, nepotisme itu penyakit bangsa. Dan itu yang diperangi oleh bangsa ini dulu ketika ingin menjatuhkan Soeharto. Dulu kita berebut ingin menjatuhkan Soeharto karena dia KKN. Alangkah naiknya kalau sekarang kita lebih KKN dari Soeharto. Soeharto atau Orde Baru berkuasa 30 tahun. Baru tampak KKN-nya. Kita baru berkuasa 10, 15, 20 tahun. Wah, telah lebih KKN-nya dari Soeharto. Dengan begitu kerasnya protes dari anggota DPR pada Sri Mulyani yang mewakili pemerintah baru lalu itu di DPR, membuktikan bahwa perjalanan pemerintahan sekarang ini memerlukan koreksi. Dan ini membuktikan bahwa orang-orang seperti Anies Baswedan memang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk melakukan perubahan
ke arah yang lebih baik bagi bangsa ini ke depan. Program kendaraan listrik ini, publik sekarang umumnya melihatnya ini banyak negatifnya. Subsidinya itu lebih baik diberikan kepada yang lebih penting dari itu, seperti subsidi pupuk yang diperlukan oleh petani, juga mungkin subsidi BBM yang diperlukan oleh rakyat. Sebab kenaikan harga BBM ini, apapun alasannya, mencekik rakyat. Baik sahabat, di akhir pertemuan kita ini saya akan bacakan sebuah berita dengan judul termasuk PDIP, DPR serang Jokowi soal mobil listrik. Berita ini diturunkan CNBC Indonesia pada tanggal 23 Mei 2023. Jakarta, CNBC Indonesia. 4 fraksi di DPR melontarkan kritikan pemberian subsidi mobil listrik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pandangan terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM-PPKF 2024. Fraksi pertama yang mengkritisi pemberian subsidi mobil listrik itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP saat pembacaan pandangan fraksi yang dibacakan oleh anggota DPR Masinton Pasaribu. Kata Masinton, seharusnya subsidi itu bisa dialihkan untuk memajukan sektor industri lain yang lebih krusial bagi tanah air. Kita garis bawahi, ini adalah dari fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu. Ia mengutarakan, di samping industri kendaraan listrik, ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto PDB. Di antaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi. Oleh karena itu, pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah. Intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan. Kata Masinton saat rapat paripurna di Gedung Parlemen Jakarta Selasa 23 Mei 2023. Selanjutnya, kritikan terhadap mobil listrik itu disampaikan oleh fraksi Partai Nasional Demokrat Nasdem, sebagaimana pandangannya dibacakan oleh anggota DPR Fauzi Amro. Menurutnya, subsidi kendaraan listrik itu seharusnya bisa diarahkan untuk mendorong kemajuan sektor pertanian, karena subsidi pupuk dari tahun ke tahunnya malah turun. Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang, ujar Fauzi. Saat munculnya subsidi mobil listrik, ia menekankan subsidi pupuk malah terus turun 5 tahun terakhir. Ia mengatakan pada 2019, anggaran subsidi pupuk sebesar 34,3 triliun, namun pada 2020 menjadi 31 triliun. 2021 tersisa hanya 29,1 triliun. 2022 menjadi hanya 25,3 triliun. Dan pada tahun 2023 hanya tinggal lagi 24 triliun. Jadi turun. Sekarang mau dialihkan ke subsidi mobil listrik. Masyarakat nanti jelas akan bertanya-tanya, mungkin karena pupuk tidak ada lagi kesempatan untuk seseorang memperdagangkannya, maka dibawa ke mobil listrik untuk bisa diperdagangkan. Itu lagi anggapan rakyat. Anggapan rakyat itu bisa jadi betul, bisa tidak. Tetapi ketika rakyat telah membaca bahwa para pemimpinnya lebih banyak dia memperdagangkan jabatannya untuk kepentingan bisnisnya, di sanalah rakyat nanti tidak percaya lagi kepada kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah.
Artinya 5 tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir 10 triliun, ucap Fauzi. Lalu fraksi Partai Demokrat yang kritikan terhadap subsidi kendaraan listriknya disampaikan oleh anggota DPR Rizky Auliarahman Natakusuma. Menurutnya, fraksi Demokrat memandang supaya anggaran subsidi mobil listrik tahun depan dialihkan untuk infrastruktur dan ekosistem energi ramah lingkungan yang massal ketimbang pribadi. Demokrat mendukung infrastruktur energi ramah lingkungan dan transportasi massal. Tapi kami memandang subsidi listrik kendaraan pribadi justru kontraproduktif karena seolah-olah subsidi ini ke pengusaha dan masyarakat mampu, bukan rakyat kecil yang tidak butuh uluran pemerintah, tutur dia. Terakhir, kritikan dilontarkan oleh fraksi Partai Amanat Nasional PAN yang disampaikan oleh anggota DPR Eko Hendro Purnomo. Menurutnya, subsidi kendaraan listrik ini tidak tepat sasaran dari sisi belanja negara sebab tidak berimplikasi pada orang banyak, melainkan hanya segelintir orang. Contoh, antara lain subsidi mobil listrik lebih baik diarahkan untuk pemerintah berikan subsidi ke transformasi umum yang digunakan sehari-hari masyarakat kelas bawah atau subsidi pertanian, yaitu pupuk yang selalu makin turun, ucap Eko. Jadi PAN ini kita lihat memang mudah-mudahan begini, telah melihat dengan jernih, tidak hanya dengan kacamata kuda bahwa salah atau benar, pokoknya benar, ikut, bukan begitu. Sebab ini makin dekat pemilu, rakyat sekarang telah memantau partai-partai pengekor, benar salah mengekor terus, akan dicatat oleh rakyat untuk tidak dipilih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.